persoalan kecil bangsa kita. Dari sejarah membuktikan bahwa 350 tahun kita dijajah hanya disebabkan karena sumber daya manusia kita atau SDM kita yang tidak begitu bagus masa-masa lampau, dan kita tidak harap itu terulang lagi ke depannya. Nah, itu yang mungkin yang perlu kita selalu ingat, bahwa generasi yang perlu kita persiapkan mulai dari awal kehidupan. Dan salah satu yang paling penting adalah menyusui. Ya, Bapak Ibu sekalian punya tugas, punya tanggung jawab nanti ke depan bagaimana kita bisa menciptakan membangun generasi bangsa yang lebih kuat dibanding kita. Berikut kita akan masuk ke materi, tapi sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Adil, saya dari Direktorat Gizi dan KIA. Sebelumnya saya pernah tugas di Aceh sebagai staf pengajar di Akademi Gizi, pernah juga menjadi staf di Kanwil Provinsi Daerah Istimewa Aceh, pernah juga menjadi staf di Dinas Kesehatan Provinsi Nandro Aceh Darussalam. Ya, sekarang berubah lagi nama menjadi Pemerintah Aceh. Ya. Jadi di daerah Aceh itu sudah banyak berubah. Kebetulan kelihatan di peserta pelatihan ini tidak dari Aceh, yang ada dari Indonesia Timur yang kebanyakan ya. Terus saya juga dulu pernah pelatih SL Sekolah Lapang Diversifikasi Pangan dan Gizi. Jadi ada pengalaman lapangan sudah ada, itu dari Kementerian Pertanian. Kemudian jadi tim pelatih program kesehatan TPPK sudah pernah juga jadi, dan saat ini saya diminta berkecimpung di bagian per-ASEAN atau per-Korean Asia. Ya. Baik, terkait dengan tadi masalah kesehatan, masalah gizi tentunya salah satu bagian dari masalah kesehatan. Kita saat akhir-akhir ini mungkin sudah dikatakan bosan mendengarkan istilah stunting. Bapak Ibu sekalian, istilah stunting itu salah satu indikator masalah gizi yang sering kita bicarakan. Dan sebenarnya permasalahan ini berasal dari awal kehidupan kita sebenarnya, awal kehidupan manusia. Kita lihat hasil Riskesdas 2013, 2018, 2000 dengan SSGI 2019, 2021 sampai dengan 2022, kita lihat ada trennya di situ. Baru sekalian melihat stunting yang di baris pertama, ini kita bisa lihat di sisi itu banyak disebutkan di Indonesia, yang mungkin daerah-daerah lain juga punya istilah lain lagi. Permasalahan ini sebenarnya kita lihat ada saat ini kita diberikan target itu sekitar 14% pada tahun 2024, artinya tahun depan. Dan posisi kita tahun 2022 dari SSGI itu sekitar 21,6. Masih ada gap yang begitu besar ya. Kemudian yang kedua, wasting itu ada kecenderungan meningkat, dan ada underweight juga meningkat. Kemudian ada overweight, sebenarnya overweight juga ada sedikit penurunan. Tetapi kalau kita lihat dari tahapan kehidupan, ini ada kenaikan di beberapa tahapan kehidupan. Berikutnya dari istilah 11 intervensi spesifik penurunan stunting yang kita bicarakan hari ini, ada 2 poin yang terkait dengan PMBA. Yang pertama adalah ASI eksklusif, yang kedua adalah pemberian MPASI kaya protein hewani bagi baduta, jadi bawah 2 tahun ya. Ya, dan ASI eksklusif ini mungkin yang paling terkait dengan apa yang kita bicarakan hari ini terkait dengan pemberian ASI. Dan itu kita lihat dari trennya, sebenarnya di lahir itu 18,5% balita dalam kondisi stunting. Artinya ada permasalahan sebelum lahir. Permasalahan sebelum lahir ini yang sebenarnya sangat menyumbang dari prevalensi stunting itu secara keseluruhan, di mana 18% itu terjadi akibat dalam kandungan, bahkan ada sebelum kandungan.
saya sering bicara terkait dengan ini adalah bicara seperti petani, di mana ada bibit, ada lahan. Bibit dan lahan ini dua-duanya menentukan apa namanya proses pertumbuhan embrio selanjutnya, bahkan sampai dengan lahir. Jadi permasalahan-permasalahan sebelum lahir ini kalau kita kaitkan dengan apa yang kita bicarakan hari ini adalah bagaimana mempersiapkan ibu dan keluarganya agar mendukung proses penyusuan pada saat bayi lahir nanti. Jadi ibu harus dipersiapkan betul-betul supaya bisa menyusui. Tidak ada alasan mengatakan ASI tidak keluar. Saya katakan perumpamaan yang sering saya ambil contoh dalam hal menyusui ini adalah seperti tukang tukang aren ya, gula aren, pembuat gula aren itu bagaimana menyiapkan dia supaya nau itu bisa menghasilkan air nira yang banyak, tetesannya lebih banyak, itu harus dipersiapkan lebih dini. Artinya sama dengan ibu menyusui, bagaimana seorang keluarga atau pasangan atau suaminya bisa menyiapkan dia, membantu dia bagaimana menyusui setelah dia melahirkan. Lebih lanjut, kita lihat di sini prevalensi stuntingnya 11,7% itu pada usia 0 sampai 5 bulan. Jadi pada saat ASI eksklusif itu prevalensi stunting masih ada 11,7%, dan begitu masuk 6 bulan sampai dengan 11 bulan naik menjadi 13. Bahkan dari perpindahan pada ulang tahun pertama itu ada kenaikan 1,6 kali menjadi 22,4% pada usia 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian meningkat lagi pada usia setelah 24 bulan atau mau istilahnya ASI dihentikan ya, pemberian ASI dihentikan, akan meningkat lagi. Jadi pada fase-fase kehidupan pertama ini atau 1000 hari pertama kehidupan, permasalahan stunting sangat signifikan peningkatannya. Nah, tentunya salah satu sumbangan yang paling menonjol adalah pemberian ASI tentunya. Lebih lanjut kita bisa lihat soal praktik menyusui. Dari dikatakan sini baru 58,2% bayi yang mendapatkan ASI dalam 1 jam pertama setelah lahir atau IMD-nya itu 58. Kalau 2 bayi artinya 1 saja yang dapat IMD, satunya tidak. Kalau ada 10, itu 5 yang mendapatkan ASI dapat IMD dan selebihnya tidak. Kemudian baru 52,5% bayi kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif atau separuh ya. Saya berkata 1 dari 2 bayi itu mendapatkan ASI eksklusif, yang satunya lagi tidak mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian rata-rata pemberian ASI eksklusif itu hanya sampai 3 bulan. Ini suatu permasalahan yang mendasar terkait dengan masalah-masalah stunting. Penyebabnya bervariasi banget. Bisa kita lihat di sini bagaimana 1 dari 4 remaja mengalami stunting, 1 dari 7 remaja mengalami overweight, ibu hamil anemia 48,9%. Jadi lebih lanjut dikatakan bahwa tadi kalau bicara bibit dan lahannya tidak subur, tidak sehat gitu. Apalagi dikatakan ada bumil kek, ada obesitas di atas usia 18 tahun 21,8%. Itu salah satu penyebab awal ya. Kita belum lihat lagi bagaimana proses apakah dia ikuti pemeriksaan kehamilan, apakah dia imunisasi lengkap, apakah diikuti pemantauan pertumbuhan dan sebagainya. Itu faktor-faktor berikutnya yang harusnya kita ikut lihat. Tapi permasalahan awalnya adalah berkaitan dengan pemberian ASI. Ya, ini alasan-alasan nih kita bisa lihat situasi praktik menyusui di Indonesia. Pemberian kolostrum 85,4% yang memberikan kolostrum. Namun juga ada yang tidak diberikan. Ada yang diberikan sebagian. Bahkan ada yang dibuang semuanya. Jadi pemahaman saja terkait dengan kolostrum itu belum semua baik ya, belum semua baik. Walaupun demikian, kita 85,4% dapat dikatakan sudah mengetahui tentang manfaat kolostrum.
Nah, ini yang perlu dicermati buat Bapak Ibu sekalian adalah pemberian ASI yang di awal ya tentang kolostrum 4, kolostrum dan sebagainya. Kemudian yang mendapatkan IMD tadi 58,2%. Kemudian hanya 84,1% pemberiannya kurang dari 1 jam. Sisanya memberikan di atas 1 jam. Nah, dan keterlambatan pemberian ini juga mempengaruhi proses pemberian ASI selanjutnya. Kemudian alasan tidak memberikan ASI yang paling banyak 65,7% alasannya ASI tidak keluar. Ini yang perlu kita perlu kita antisipasi sebenarnya sebagai konselor. Jangan sampai ASI-nya tidak keluar pada saat dia perlu memberikan ASI. Karena alasan pertama pemberian susu formula biasanya muncul di sini kalau asal-asalnya ASI tidak keluar, yang kedua bayinya kuning dan sebagainya. Kemudian tantangan dan hambatan, dukungan dari berbagai pihak ini perlu sangat diperlukan, pengetahuan ibu dan keluarga, kapasitas tenaga kesehatan, masifnya iklan susu formula, penguatan 10 LMKM, kemudian 6 optimalisasi implementasi kebijakan dan legislasi serta monitoring dan evaluasi. Tapi yang 3 poin pertama yang sering jadi kita itu di pihak kita ya sebenarnya sebagai konselor, tetapi yang faktor berikutnya masifnya iklan susu formula kita harapkan ini menjadi PR pihak lain ya. Katakan pihak lain ini adalah harapan kita dari NGO, kemudian pemerintah sendiri, bagaimana mengatur periklanan susu formula ke depannya, karena walaupun sebenarnya bukan iklannya jadi masalah, tapi bagaimana mengatur pelaksana memberikan peluang untuk memberikan iklan itu. Kemudian manfaat dan dukungan agar pentingnya pelaksanaan pemberian menyusui. Ini kita bisa sampaikan kepada keluarga, pasangan suami istri tentunya. Ada manfaatnya kepada bayi, bagaimana mereka mengetahui bahwa ada pentingnya bagi bayi, kemudian bagi ibu, bagi keluarga, bagi tempat kerja, bagi bangsa dan negara. Jadi peluangnya sangat besar, tidak hanya kepada bayi itu sendiri, tapi bahkan bagi bangsa dan negara. Kita bisa mengetahui bahwa dalam praktik pemberian ASI itu bisa menyelamatkan bayi lebih besar, sekitar 82.000 bayi setiap tahun itu. Dalam setahun saja, kalau 2 tahun, 3 tahun, berapa ratus ribu bayi yang bisa diselamatkan. Menurunkan angka kematian karena infeksi pada usia kurang dari 3 bulan. Ini adalah hasil dari The Lancet Series. Bahkan juga tadi Ibu PLT Direktur juga menyampaikan manfaat pemberian ASI. Kemudian yang kalau tidak menyusui, berhubungan dengan kehilangan nilai ekonomi sekitar 302 miliar dolar per tahun. Ini dari Lancet juga. Bapak sekalian, kalau kali 302 miliar dikali 15.000, berapa rupiah yang terbuang dalam setahun. Itu karena tidak menyusui saja. Itu kemudian berikutnya ASI yang diproduksi oleh ibu merupakan sumber daripada antibodi ya, daya tahan tubuh baik terhadap virus maupun penyakit-penyakit lain. Ini juga sudah hasil penelitian. Jadi manfaat-manfaat ASI dan manfaat dampak dari tidak menyusui itu merugikan secara ekonomi maupun secara pribadi daripada anak-anak kita.